sudah selesai, mungkin ada kesilapan di sana, mencari materi yang bisa mereka praktekkan. Oke, berarti topiknya perubahan wujud cahaya. Kalau kasih waktu, ya wujud cahaya. Kalau kasih waktu 2 kali 35 menit. Baik. Selamat pagi anak-anak. Kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jadi siapa yang memimpin doa? Satu orang untuk memimpin doa. Sini Joseph. Bismillahirrahmanirrahim. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Allah. Atas berkat kasih sayangmu sudah kami bisa berkumpul di kelas kali ini. Katanya tadi semangat belajar, ya kan? Ibu mau cek dulu kesiapan kamu belajar seperti apa. Kalau ibu absen, ibu panggil namanya, silakan katakan semangatmu. Ade Rowling. Saya Ibu semangat. Wow, semangat sekali. Antonius Juando. Saya sedang belajar Bu, semangat. Senang belajar, oke. Christophorus Rizky Purba. Saya siap belajar Bu, semangat. Semangatmu dengan tepuk literasi ya. Ya, tepuk literasi. Ambil buku, baca buku, cari tahu, sama ibu. Hore! Tepuk GMMC. Berapa? Membaca, menulis, cerdas. Kita nyanyikan bersama-sama macam wujud benda. 1, 2, 3 ya. Macam wujud benda itu ada 3. Macam yang pertama wujud benda padat, sifatnya padat, bentuknya kotak, ukurannya kotak, manapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi lemari dan lantai juga. Dua benda cair, ukurannya kotak, bentuknya berubah sesuai dengan padat. Contohnya hidup, air dan susu, oli bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya hidup, air dan susu, oli bensin, minyak goreng dan madu. Bentuk yang ketiga adalah bentaran, dia tak terlihat, ukurannya kotak, bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap udara dan asap. Bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap udara dan asap. Oke, memang betul-betul kelas 4 semangat. Jadi kalau di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang macam wujud zat dan karakteristiknya atau ciri-cirinya, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud zat. Oh Bu, jadi bisa ya? Zat itu bisa berubah ya Bu? Bisa. Jadi siapa yang di sini penasaran? Penasaran semua? Oke, kalau penasaran, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca. Buka buku IPAS volume 1. Ayo, bawa buku semua kan?
Ya, di sini. Perubahan benda atau zat cair menjadi padat disebut membeku. Siapa yang tahu contohnya? Cair menjadi padat. Es seperti apa? Air yang dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer lama-lama akan membeku. Kemudian sebaliknya, perubahan benda padat menjadi cair disebut mencair. Kalau benda cair berubah menjadi gas disebut menguap. Benda gas berubah menjadi cair disebut membut. Kalau gas berubah menjadi padat disebut menyublim. Menyublim atau mengkristal? Kemudian perubahan benda padat menjadi gas disebut menyublim. Perhatikan di sini. Tanda panahnya berwarna merah berarti perubahan yang terjadi karena dia memerlukan kalor atau panas. Ada yang tanda panah warna merah dan ada yang warna biru. Kalau tanda panahnya berwarna biru berarti perubahannya terjadi karena melepaskan kalor atau panas, ya kan? Oke. Ini perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, ya. Perubahan wujud zat yang ada di sekitar kita. Ibu ada bawa ini yang pertama ada percobaan dari sebuah lilin. Ayo siapa yang mau lilin? Oke. Joseph ambil. Ya, bawa. Kemudian ini ada percobaan air. Oke, ini langsung set. Oke, Tuhan. Kemudian ini ada percobaan kapur baru. Percobaan, oke. Lihat dari kapur baru. Jadi kalian ini sudah dalam bentuk kelompok. Itu buat kelompok Joseph, kelompok 1, kelompok Rapunzel, kelompok 2, dan kelompok Okta, kelompok 3. Ya, coba dibuka dulu. Dibuka dulu apa sih yang dibawa ibu gurunya? Sudah? Sudah? Ibu jelaskan satu-satu ya supaya kamu paham eksperimennya seperti apa. Ibu mulai dari kelompok 1, kelompok Joseph. Oi. Hah? Mana itu? Ini bukan berbahasa. Oh, berarti terbalik. Ini. Ini. Masukkan. Mana kamu taruh? Oke. Kelompok Joseph maunya lilin, ya kan? Air es ke dalam sebuah gelas. Ya. Ya. Perhatikan ya. Aril, perhatikan Aril. Nanti hasilnya, harus kena mati. Nanti hasilnya silakan tuliskan ke dalam laporan kerja kelompoknya. Bisa ya? Nanti kalau udah selesai, kamu sudah tahu apa yang dikeluarkannya, berubah menjadi apa yang cair ini, air ini berubah menjadi apa. Jika sudah tahu, matikan lilin supaya nanti tidak membahayakan. Oke? Bisa? Ini sambil diperhatikan juga. Ari, perhatikan ini Juando ya. Kelompok 3. Kalian akan membuat
artinya dari jadi cair, dan sebaliknya ketika cairan dimasukkan ke dalam air es akan membeku atau disebut cair jadi padat. Oke, di kelompok 1 ini perubahan yang terjadi tadi apa saja? Perubahan padat menjadi cair, yaitu kerak lilin jika dipanaskan akan mencair. Disebut pencair ya. Kemudian apalagi perubahan yang terjadi di kelompok 1? Lilin yang sudah cair dimasukkan ke dalam air es akan menjadi padat kembali. Berarti perubahan benda cair menjadi padat atau membeku. Jadi kelompok 1 ada melakukan 2 perubahan, yaitu mencair dan membeku. Silakan kembali tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana hasilnya? Hasil pengamatan. Uap air es berubah menjadi titik-titik air disebut dia mengangkut. Kemudian saat air mendapat panas atau kadar lama-kelamaan akan habis berubah menjadi uap. Oke, lihat ke depan. Eksperimen yang dilakukan kelompok 2, tadi perubahan apa saja yang terjadi? Tadi air yang dimasukkan ke dalam gelas, berarti waktu di luarnya ada uap es, berarti dia gas menjadi titik-titik air atau cair disebut mengembun. Kemudian perubahan apa lagi yang kalian lakukan? Cair menjadi gas karena kalian memanaskan air, lalu air itu lama-kelamaan menguap. Oke. Jadi sudah 4 perubahan yang kita lakukan. Ya kan Joseph? Ya kan? Sudah berapa perubahan yang kita lakukan? 4. Silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Hasil pengamatan padat menjadi uap disebut energi, gas menjadi padat disebut kristal. Oke, sekarang Okta kan udah habis. Coba Okta, perubahan apa yang terjadi di kelompokmu? Pertama itu tadi kapur barus yang dipanaskan berubah menjadi uap. Berarti terjadilah di situ perubahan benda padat menjadi gas yang disebut menyulim. Apalagi perubahan yang terjadi? Oke, tadi ditutup mereka kapur barus itu setelah mengeluarkan uap, kemudian ditutup dengan mangkuk berisi es, ya kan? Jika ditunggu, uap itu akan berubah di balik mangkuk yang besar tadi berisi es, akan menghasilkan kristal, ya, atau berubah dia dari uap menjadi kristal atau yang disebut mengkristal. Berarti perubahan yang terjadi di situ tadi, uapnya itu atau gas berubah menjadi padat kembali, ya kan, atau mengkristal. Oke, silakan duduk kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Juga menguap. Proses penguapan air pada tumbuhan karena zat alkali di permukaan transpirasi. Uap air naik ke atmosfer bumi. Semakin ke atas, uap air akan menghalangi musim hujan yang akan menghasilkan titik-titik air. Proses perubahan uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Gumpalan titik air akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air ini membentuk awan yang semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan semakin berat. Jika awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Proses jatuhnya titik-titik air ke bumi dalam bentuk hujan disebut presipitasi. Air hujan akan sampai ke permukaan bumi. Proses penyerapan air hujan ke dalam permukaan bumi disebut dengan infiltrasi. Air yang sudah sampai di permukaan bumi selanjutnya akan menguap lagi. Demikian proses
proses siklus air. Semoga anak-anak paham dan semoga bermanfaat. Berarti ini ibu ulangi. Ibu ulangi, udah bisa sambil dijawab. Baca soalnya biar tahu apa yang harus kau pahami. Apa sih itu siklus air? Mari kita pelajari pada video kali ini. Air di bumi seperti air danau, air sungai, air laut, air samudra, dan mata air terkena sinar matahari, sehingga air yang ada di bumi menguap. Proses penguapan air di bumi karena sinar matahari disebut evaporasi. Selain air di bumi, air yang terdapat pada tumbuhan juga menguap. Proses penguapan air pada tumbuhan karena sinar matahari dinamakan transpirasi. Uap air naik ke atmosfer bumi. Semakin ke atas, uap air akan mengalami pendinginan yang akan menghasilkan titik-titik air. Proses perubahan uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Kumpulan titik-titik air akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air ini membentuk awan yang semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan semakin berat. Jika awan tidak lagi menampung titik-titik air, maka akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Proses jatuhnya titik-titik air ke bumi dalam bentuk hujan disebut presipitasi. Air hujan akan selesai berjalan. Proses penempatan air hujan dalam bentuk angin disebut dengan infiltrasi. Air yang sudah sampai di permukaan bumi selanjutnya akan menumpuk. Proses siklus air semoga paham. Jangan lupa siklus air. Apa sih itu siklus air? Mari kita pelajari pada video kali ini. Air di bumi seperti air danau, air sungai, air laut, air samudra, dan mata air terkena sinar matahari, sehingga air yang ada di bumi menguap. Proses penguapan air di bumi karena sinar matahari disebut evaporasi. Sinar air di bumi, air yang ada di tumbuhan juga menguap. Proses penguapan air tumbuhan karena sinar matahari. Terima kasih, selamat siang. Anak-anak kita melihat kemampuan si anak ini sampai di mana dia mengikuti pelajaran itu. Kalaupun tidak buat membuat eksperimen ataupun misalnya sudah ibu bekali dia jauh-jauh sebelumnya, gimana menurut ibu? Ya, saya sih merasa tertantang ya, karena kenapa sih anak-anak ini kok bisa sampai seperti ini gitu, atau kesalahannya ini di mana gitu, atau kesalahan itu ada di saya, atau saya yang kurang baik berkomunikasi sama mereka, karena kadang kan agak susah nih memahami bahasa saya karena bahasa Inggrisnya, karena mereka tidak bisa Batak gitu kan. Jadi atau kesalahan orang tua di rumah, apa anaknya di rumah dibiarkan aja main-main aja gitu. Jadi merasa tertantang, saya ingin tahu gitu kesalahannya di mana, padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau misalnya dari eksperimen ini tadi masih ada siswa kita yang belum mampu, masih tetap dia seperti biasa-biasa saja mengikuti. Apakah dilakukan lagi eksperimennya? Tidak mungkin kan? Apa ya? Ya, mampu